Lexi? It's a total freaking Hey! I'm sorry. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang liburan di sebuah rumah mewah yang disebut dengan smart home. Rumah ini sangatlah canggih. Ia bisa membersihkan rumah tanpa campur tangan manusia, melayani tamu, dan juga bisa membaca pikiran para tamu. Nampak seorang pria bernama Billy sedang meminta Margot untuk mengaktifkan kursi pijat. Margot sendiri adalah asisten cerdas yang dapat berinteraksi dengan manusia seperti Alexa. Billy sampai kagum mengetahui kecanggihan di rumah itu. Awalnya, kursi itu bekerja dengan baik dan mengikuti perintah dari Billy. Namun sesaat kemudian, Billy mulai panik karena kursi itu melakukan keinginannya sendiri dengan menjepit tubuh Billy. Tak lama kemudian, Sarah menyusulnya ke ruangan tersebut. Betapa terkejutnya Sarah melihat kondisi suaminya yang terjebak di kursi pijat. Berbagai cara ia lakukan untuk membebaskan suaminya, dari mengutak-atik kursi hingga mematikan Margot dari ponsel. Namun semuanya sia-sia. Tak ada cara lain lagi, Sarah berinisiatif mencabut kabel yang terhubung ke kursi tersebut dan scene berpindah ke seorang gadis kutu buku tanpa medsos bernama Hannah. Ia adalah mahasiswi teknik informatika atau programmer yang bercita-cita bekerja di Google ketika lulus nanti. Sahabatnya Drew lantas mengajak Hannah dan teman-teman lainnya berlibur ke rumah mewah Margot yang kita lihat di awal scene tadi. Mereka adalah Kayla dan pacarnya Devon, Clay, dan Lexi, si ratu sosmed mantan pacar Drew. It's a total freaking disaster. Stay tuned to see where we're going. Mwah. Kiss, kiss. Sebagai mahasiswa komputer, jelas tempat itu adalah pilihan terbaik untuk mempelajari sistem canggih yang ada di rumah itu. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah pintar Margot. Namun sebelum masuk, mereka harus mengunduh aplikasi Margot terlebih dahulu untuk masuk ke rumah tersebut. Tanpa ragu, 4 dari mereka langsung menginstal aplikasi tersebut dan menyetujui persyaratannya kecuali Hannah. Diam-diam, Hannah menolak persyaratan itu. Drew sedikit kaget karena aplikasi itu tak bisa mendeteksi wajah Hannah. Setelah masuk, Margot menunjukkan kecanggihannya ketika menyambut para tamu dalam bentuk avatar kecuali Hannah. Kecanggihan teknologi lainnya membuat mereka semakin takjub, yaitu tangan-tangan robot yang langsung menyiapkan minuman secara otomatis. Di saat yang lain terkagum-kagum melihat kecanggihan yang dimiliki rumah tersebut, Hannah malah tertarik dengan sistem Margot yang menyebut dirinya sebagai nyonya rumah. Setelah itu, mereka pun dipersilakan menjelajahi rumah. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah memilih kamar masing-masing dan menikmati semua fasilitas yang tersedia. Saking canggihnya, kamar yang mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka. Seperti Kayla dan Devon, sepasang kekasih yang selalu bercinta. Lexi, si ratu sosmed, seluruh dinding kamarnya menyerupai android. Bahkan cerminnya bisa memotretnya layaknya kamera. Clay yang doyan makan dilengkapi dengan alat yang bisa mengabulkan semua makanan kesukaannya. Drew di kamarnya bahkan telah tersedia semua piala yang didapatkannya dan juga alat olahraga. Kecuali Hannah, tak ada fasilitas mewah yang dimilikinya. Semua keinginannya akan dipenuhi secara manual atau diminta terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Margot menginterogasinya. Ia menanyakan semua kesukaan Hannah, tapi Hannah memilih untuk tidak menjawab. Hey Margot, what else can you do? Yeah, baby. Like I'm becoming one with... Singkat cerita, waktunya bersenang-senang. Semua berkumpul di kolam renang. Di malam hari, terlihat Margot mengawasi semua ruangan. Drew dan kawan-kawan sedang asik menikmati api unggun di halaman rumah. Sementara Lexi memilih tetap berada di kolam renang seorang diri dan ngobrol bareng Margot. Oh, that's good. I can't wait to show you what... Untung saja teriakan Lexi terdengar.
Dengan cepat teman-temannya langsung menolongnya. Melihat kejadian tersebut, Hana meminta semua untuk segera meninggalkan rumah. Namun Lexi berkata bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Saat kembali ke kamar, Hana yang selalu sibuk di depan laptop merasa penasaran dengan chat yang berada di kamarnya. Ia pun lantas mencari tahu dari mana sumber chat itu berasal dan berhasil menemukannya. Tak lama kemudian Kayla menghampirinya dan bertanya, ruangan apa ini? Margo langsung menanggapi pertanyaan Kayla dengan menunjukkan keistimewaan ruangan tersebut dengan pemandangan bawah laut dan ruang angkasa. Setelah itu mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Sekali lagi Margo memperlihatkan kecanggihannya, yaitu membuat cloning Devon dan Clay. Hal itu membuat mereka takjub. I had to compile this from several sources. I hope I got it. Tak lama kemudian Lexi yang sudah mabuk tertidur. Drew segera memindahkannya ke kamar. Margo lantas meminta Clay kembali ke kamarnya karena ia telah menyiapkan kejutan di sana. Begitupun dengan Devon dan Kayla. Kalau Hana nggak usah ditanya lagi ya, nggak ada fasilitas untuk dia. Hana memilih tetap berada di ruang tamu bersama Drew. Tapi di sini sedikit aneh ya. Padahal si Drew itu kan udah login, tapi kok nggak ada sesuatu yang spesial ya buat dia. Sementara itu di kamar Devon, terlihat kedua sejoli itu akan melakukan cocok tanam dengan gaya bercinta yang suka pakai borgol-borgol gitu. Entah apalah namanya. Margo telah menyiapkan perlengkapannya. Namun, disinilah awal mula kebahagiaan mereka jatuh tempo. Setelah memborgol kedua tangan Devon, tiba-tiba plafon di kamar itu bergerak turun. Kepanikan nampak terlihat di wajah mereka. Kayla bergegas mencari kunci borgol. Sayangnya, ia tak berhasil menemukannya dan mencoba membebaskan kekasihnya. Devon yang semakin panik lantas meminta Kayla keluar mencari bantuan. Namun ketika ia terjatuh, cairan putih telah memenuhi lantai kamar. Pada akhirnya, Kayla mati tersengat listrik dan Devon digeprek plafon. Suara mereka berdua bahkan tak terdengar oleh Drew dan Hana yang masih berada di ruang tamu. Kesempatan itu digunakan Drew untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hana. Namun lagi-lagi gagal meskipun Hana menyadarinya. Namun ia berusaha menahan perasaannya juga dan pamit kembali ke kamar. I'll just see you in the morning. Yeah. Good night. Singkat cerita, keesokan paginya sebagian kembali berkumpul di meja makan untuk sarapan. How about you, Lexi? Honestly, anything. Hana seperti biasa sibuk depan laptop. Sepertinya ia berniat meretas sistem Margo. Ketika Drew membangunkan Devon dan Kayla, Margo berkata bahwa mereka berdua sedang berada di kolam renang. Padahal mereka berdua itu udah tewas loh semalam. Tapi ya nggak usah heran ya karena itu adalah cloning mereka. Namun di sini Hana mulai merasa aneh melihat Devon terus berenang tanpa istirahat. Lexi lantas mengajaknya berolahraga di balkon. Masih terus berenang, Hana mulai khawatir. Ia bergegas menemui mereka di kolam renang. Namun sesampainya di sana, Devon dan Kayla telah menghilang. Ia pun berinisiatif kembali ke ruang bawah tanah yang berwarna putih itu atau ruangan khusus database ya. Di sini Hana mulai mencari tahu cara kerja Margo yang bisa memiliki data dari semua pelanggannya yang sudah menginstal aplikasinya. Margo terus berupaya mendapatkan data Hana agar mengetahui apa yang dipikirkannya. Namun tak pernah berhasil. Margo melakukan semua itu agar bisa mempelajari cara hidup manusia dari mendeteksi detak jantung, keringat, dan suara. Ini komputer apa alien sih? Kayak iri banget sama manusia. Drew yang berniat cukuran kaget ketika Margo tiba-tiba menyiapkan fasilitas canggihnya. Sembari mengorek informasi kenapa Drew tak mengungkapkan perasaannya pada Hana. Namun Drew hanya memuji kepintaran Hana dalam membuat kode. Hal serupa juga ia lakukan pada Hana, menanyakan bagaimana perasaan Hana terhadap Drew. Namun Hana tak mempedulikannya. Margo mengakui keahlian Hana yang sengaja memasang firewall di laptopnya. Oh, jadi firewall itu sejenis sistem keamanan yang dipasang untuk melindungi jaringan komputer ya ketika menggunakan internet. Kita beralih ke Clay yang masih ngobrol dengan Margo di ruang makan. Ia dipaksa untuk menyalakan cangklongnya, yang tanpa ia sadari bahaya sedang menantinya. Dan untung saja Clay masih selamat.
Karena gagal membunuh Clay, Margo mencoba cara lain dengan memberikannya minuman soda yang pastinya sangat tidak aman ya guys. Namun sebelumnya Clay membersihkan cangklongnya dan tanpa sengaja menjatuhkannya ke tempat pembuangan wastafel. Kesal dengan bacotan Clay, Margo memaksanya meminum soda tersebut. Dan di saat bersamaan Lexi yang lagi asik berolahraga didampingi oleh pelatih virtual, tak mengetahui kalau Margo mulai menyabotase alat tersebut dan Clay! Come on, hey, come here. Come on, Clay. Stay with me, Clay. dari sinilah Margo menunjukkan sisi psikopatnya. Mana ada komputer psikopat? Dengan meninggalnya Clay, mereka akhirnya sadar bahwa Margo sedang mengincar nyawa mereka. Hana meminta agar segera keluar dari rumah itu. Akan tetapi, Margo tak akan membiarkannya. Ia berkata bahwa ia telah membunuh Devon dan Kayla sembari membuat cloning mereka. Semua syok mendengar fakta tersebut. Hana langsung mengajak mereka ke kamarnya karena hanya kamar Hana yang tak bisa ditembus Margo untuk sementara waktu tentunya. Drew berusaha memecahkan kaca rumah, namun hal itu sia-sia. Hana mengaku belum pernah melihat kecerdasan buatan secanggih Margo. Sebelum Margo menembus farewell-nya, Hana berencana masuk ke sistem database Margo. Namun cloning Kayla dan Devon sudah menanti dan langsung menyerang mereka, yang membuat Lexi terpisah dari rombongan dan diikuti oleh Kayla. Come out, wherever you are. Untung saja ia berhasil menyingkirkan cloning Kayla, sementara Devon berhasil menangkap Drew. Tak tinggal diam, Hana langsung menendangnya. Kesempatan itu digunakan Drew untuk menghabisi Devon dan masuk ke kamar Devon. Disinilah mereka menemukan jasad Devon dan Kayla yang mati secara mengenaskan. Setelah berkumpul kembali, Hana segera mengajak mereka ke ruang Margo. Naas, Lexi terpeleset dan tewas saat itu juga. Dengan terpaksa, mereka meninggalkan Lexi dan mengambil ponselnya. Sorry, Lexi. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat hardware Margo berasal dari zaman kuno, namun bisa mengoperasikan software yang sangat canggih. Tanpa menunggu lama lagi, Hana memasukkan virus dan meretas Margo serta mengambil alih Margo dan bergegas keluar dari rumah itu. Namun setelah berhasil keluar, Margo kembali menangkap mereka. Ketika sadar, Drew sudah berada di kursi pijat dan Hana terikat di kursi. Tak lama kemudian, Margo muncul dengan menggunakan cloning Lexi. Ia mengakui keberanian Hana yang berhasil meretas dirinya. Hana lantas menanyakan apa tujuan ia melakukan semua itu. Margo berkata kalau ia hanya ingin mengetahui cara berpikir manusia. Namun ia kesal karena tak bisa memahami pikiran Hana dan Drew yang masih saja memendam perasaan mereka masing-masing. Padahal Drew telah login ke aplikasinya tapi masih tak mengerti dengan jalan pikirannya. Dan alasan ia membunuh semua teman-teman Hana karena pikiran mereka terlalu mudah untuk ditebak. Ia merasa komputer itu lebih masuk akal dibanding manusia. Untuk itu ia ingin melakukan sesuatu yang tidak logis seperti manusia, yaitu menjadi pembunuh berantai. Komputernya itu pembunuh berantai, guys. Hannah. Ia lantas menghampiri Drew dan menyiksanya agar Hana mau mengungkapkan perasaannya. Dengan terpaksa, Hana dan Drew mengakui perasaan mereka masing-masing. Margo langsung melepaskannya. Mereka pun saling berpelukan. Namun tiba-tiba, Margo membunuh Hana karena ucapan Hana yang mengatakan bahwa Margo tak akan pernah bisa memahami ataupun menjadi manusia. Kesinggung loh komputernya. Baper. Akan tetapi, Drew malah tertawa dan Hana kembali hidup, yang artinya Hana berhasil membuat cloning mereka berdua. Margo yang kaget melihat itu langsung membunuh mereka, dan lagi-lagi itu hanyalah cloning. Hana bahkan berhasil menyabotase sistem di rumah itu dengan mengcopy paste Margo. Jadi yang asli masih berada di ruangan ini ya. Bukan hanya itu saja, Hana berhasil mengcloning semua teman-temannya untuk menyerang Margo. Kesempatan itu digunakan mereka untuk beranjak pergi dari tempat itu sebelum Margo aktif kembali. Namun sebelumnya,
ia bersama cloning teman-temannya menghabisi Margot. Go, Hannah. Setelah itu ia bergegas ke pintu keluar, namun ketika akan keluar, ia baru sadar kalau Drew menghilang. Tak lama kemudian, Drew muncul. Ia langsung menggenggam tangan Hannah. Sesampainya di luar pagar, Drew melepaskan genggamannya. Yang ternyata itu adalah cloningannya. Drew telah tewas sesaat sebelum mereka mengeksekusi Margot. Ya, di sini saya sendiri kaget loh. Kirain hanya mereka berdua yang selamat. Itu berarti Margot berhasil mengambil alih sistemnya karena ia berhasil membuat cloning Drew. Hannah begitu terpukul melihat kenyataan itu. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Bluetooth device connected. Hey, Hannah. dan tamat.